Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Agus Tabrani, NIM 135191122 dari K3. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memanfaatkan channel YouTube saya ini sebagai media untuk mengunduh tugas makalah dan video saya dari mata kuliah IF 2211 Strategi Algoritma. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas penerapan algoritma branch and bound dalam penentuan makanan yang dapat dikonsumsi berdasarkan kebutuhan energi dan ketersediaan uang. Untuk membuka latar belakang dari pembuatan makalah atau program ini adalah pada saat sebelum saya membuat program atau makalah ini, saya tidak mengetahui seberapa banyak kebutuhan energi yang saya butuhkan, terutama pada orang seusia saya. Dan juga saya tidak mengetahui seberapa banyak kandungan energi yang terdapat pada suatu makanan. Nah, setelah melakukan pengujian dan membuat makalah ini, saya akhirnya mengetahui seberapa banyak kebutuhan energi yang saya harus penuhi dalam perharinya, dan seberapa banyak sih energi yang terkandung dalam sebuah makanan. Baiklah, pertama kita akan membahas algoritma branch and bound. Nah, algoritma branch and bound ini merupakan salah satu algoritma yang cukup mangkus dalam menyelesaikan permasalahan optimasi, baik minimasi ataupun maksimasi. Kita akan coba melihat makalah yang saya buat. Nah, di sini saya membahas sedikit tentang algoritma branch and bound, yaitu algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan optimasi. Dan algoritma ini memanfaatkan didasarkan pada algoritma BFS dan least cost search untuk masalah minimasi. Nah, bedanya algoritma ini tidak membangkitkannya itu tidak secara FIFO, tidak secara BFS, dia mengikuti list cost. Nah, setelah membahas ini algoritma branch and bound, kita akan membahas kebutuhan gizi. Nah, kebutuhan gizi ini ternyata tercantum nih di dalam pasal di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia. Nah, atau disingkat AKG, angka kecukupan gizi. Nah, di sini saya mengambil sebuah tabel. Tabel ini berisi angka kecukupan energi, protein, lemak, dan karbohidrat yang dianjurkan bagi per orang dalam satu hari. Nah, ini saya ambil dari Peraturan Menteri Kesehatan tadi. Kita lihat di sini, mulai dari usia 0 sampai 80 tahun ke atas, terdapat angka kecukupan gizinya. Ini bervariasi dari setiap kelompok umur. Nah, selanjutnya saya juga mendapatkan dasar teori lain, yaitu kandungan yang terdapat pada makanan. Nah, kandungan gizinya itu saya juga mengambil energi, protein, lemak, dan karbohidrat pada makanan tertentu. Di sini ada ayam segar, bayam, cabai, dodol abali, dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita akan coba membahas kasus dari penerapan algoritma ini. Nah, di sini kita menerapkan bounding function. Nah, dalam algoritma branch and bound ini, bounding function ini dibagikan sebagai cost-nya. Nah, cost-nya itu, cara menghitung cost-nya itu F ditambah upper bound. Nah, upper bound ini dikurang weighted, terus dikali PI plus WI plus 1. Nah, rinciannya C ini melambangkan cost simpul ke I, F ini melambangkan jumlah uang yang telah dikeluarkan pada simpul ke I, upper bound ini angka kecukupan energi tergantung usia, WT ini jumlah energi yang diperoleh pada simpul ke I. Jadi selama kita mengunjungi simpul ini sudah berapa energi yang kita peroleh, dan PI
plus 1 ini adalah harga makanan KI plus 1. Kemudian WI plus 1 ini adalah jumlah energi yang terkandung dalam makanan KI plus 1. Oke. Untuk contoh kasus, nah di sini ada sebuah data. Kita mengetahui kandungan makanan dan harga dari sebuah makanan tersebut. Kita masukkan dalam sebuah array X atau lar X yang isinya itu udang dengan kandungan energinya 2000, harganya 10.000, ayam kandungan energi 2000, dan harga 40.000. Nah, X ini sudah turut berdasarkan PI per WI dengan nilainya 5, 20, 40, dan 50. Nah, perubahannya itu 2.650 atau untuk usia sekitar 19 tahun. Nah, jumlah uang yang kita punya di sini dianggap Rp50.000. Nah, pada pemrosesannya kita akan membuat sebuah simpul. Simpul ini dilambangkan dengan angka, simpul ke 0, 1, 2, 3. Nah, simpul ke 0 ini akan melakukan ekspansi. Ekspansinya akan X1. X1 ini akan bernilai 1 atau 0. X1 ini adalah udang. Nah, kalau X1-nya bernilai 1 di sini, dia akan menghitung cost-nya dan W-nya ini akan bertambah 2.000 kalori. Ini adalah 2.000 kilokalori dan ini adalah harganya 10.000. Di sini kita dapat bahwa simpul 1 memiliki harga yang atau cost yang lebih kecil daripada simpul 2. Maka simpul 1 akan diekspansi. Kemudian kita lihat lagi simpul 1 diekspansi untuk iterasi kedua. Nah, dia akan memunculkan anaknya yaitu simpul 3 dan simpul 4. Nah, simpul 4 ini memiliki cost min 4.000 dan simpul 4 memiliki cost 36.000. Nah, dari sini kita tahu bahwa simpul 3 yang lebih memiliki nilai yang lebih kecil, namun W-nya atau ini kalorinya itu lebih kecil, energinya lebih besar, maksudnya lebih besar daripada apa-apanya, maka ini kita matikan dengan ditandai dengan huruf B. Kemudian berarti kita expand simpul keempat. Nah, di iterasi ketiga kita mengekspan simpul 4. Di sini kita dapatkan simpul 5 dan simpul 6. Dan kita dapat bahwa simpul 5 merupakan simpul dengan nilai cost terkecil, maka simpul 5 akan diekspan. Nah, simpul 5 diekspan di iterasi keempat, dia akan memunculkan simpul 7 dan simpul 8. Nah, simpul 7 ini dia F-nya lebih dari uang yang kita punya yaitu 50.000. Ini 80.000. Berarti ini kita matikan dan tersisa simpul ke-8. Nah, simpul ke-8 ini adalah go karena dia sudah berisi 4 buah elemen, yaitu jumlah elemen yang ada pada data kita sebelumnya. Nah, untuk contoh kasus lain, kasus ini sudah optimal. Kita tahu bahwa harga yang kita dapatkan tuh 30.000 dan energi yang kita dapatkan 2.500. Kemudian untuk contoh kasus lain, ini kita tambahkan beberapa data. Ini X-nya juga sudah terurut dan apa-apanya sama, jumlah uangnya sama, namun solusinya juga sama, udang kambing. Nah, di sini uang yang digunakan 30.000, jumlah energi yang didapatkan 2.500 kilokalori. Nah, kalau kita lihat di sini, sebenarnya susu ini bisa ditambahkan ke dalam solusi. Kenapa? Karena ini nilainya 100. Kalau kita tambahkan ini W, kita tambahkan ke sini jadi 2.600. Nah, W ini belum melewati apapun. Berarti X yang terakhir ini masih bisa diterima. Dan uangnya juga tidak melewati jumlah uang yang tersedia yaitu 50.000. Dan kalau ini ditambah menjadi 40.000. Seharusnya kasus ini akan memiliki solusi udang, kambing, dan susu dengan uang yang digunakan 40.000 dan jumlah energi yang didapatkan 2.600. Namun karena algoritma ini menerapkan sedikit cost yang lebih sedikit, maka ini akan menghasilkan solusi yang seperti ini, udang dan kambing.
Nah, program ini dapat diperbaiki dengan mengubah upper bound menjadi lower bound atau mengubah algoritma semacamnya. Nah, oke. Untuk pembahasan teorinya dicukupkan, kita akan langsung ke demonstrasi program yang telah dibuat. Oke, kita akan mencoba program yang telah dibuat. Di sini kita coba program ini, kita coba kasus yang sama. Di sini saya sudah membuat kasus untuk yang kita coba ganti ini menjadi tes. Oke, kita coba jalankan dan kita ambil 19 sampai 29 tahun, kita ambil 7 dan budget yang kita dapatkan itu 50.000. Dan ya, maka yang didapatkan udang dan kambing dan sama seperti yang kita bahas sebelumnya. Kemudian kita coba tambahkan susu. Dengan budget yang sama. Dan sama, hasilnya juga udang dan kambing. Padahal seperti yang kita telah bahas tadi, harusnya ini bernilai 40.000, ini 2.600, dan ini menjadi 3 udang, kambing, dan susu. Dengan demikian, algoritma ini bisa menghasilkan solusi yang optimal dan juga bisa menghasilkan solusi yang belum optimal. Kita dapat memodifikasinya menjadi algoritma yang lebih baik untuk mendapatkan hasil yang optimal. Oke, untuk pembahasan makalah yang telah saya buat mungkin cukup sekian. Untuk bagi teman-teman yang ingin melihat kode programnya, nanti saya cantumkan di bawah di link deskripsi, dan saya juga terbuka apabila ada teman-teman yang ingin kontribusi dalam pembangunan program ini. Mungkin saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.